Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara, apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Sudah sepanjang minggu ini kita akan masuk dalam seri yang baru, bicara tentang menjadi tenang. Saya berdoa biar setiap kita menemukan kekuatan di dalam ketenangan, dalam tinggal tenang dan percaya. Kita menemukan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian dan sembah yang kami naikkan. Dengan segenap hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja
menjadi keputusan kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami, berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Tolong setiap kami, ubahkan setiap kami, jamah setiap kami. Untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara, selamat pagi. Hari ini kita masuk dalam seri renungan yang baru ya saudara. Sepanjang minggu ini saya akan bicara mengenai menjadi tenang. Hari ini saya akan berikan judul renungan yang saya sampaikan, menemukan kekuatan di dalam ketenangan. Sekali lagi judul renungan hari ini, menemukan kekuatan di dalam ketenangan. Ya saudara, pernahkah dalam hidup ini saudara berpikir bahwa tenang itu berarti lemah? Ya, atau mungkin saudara pernah merasa kalau saudara tidak cepat, kalau saudara tidak sibuk, saudara tidak reaktif, saudara akan tertinggal hidupnya. Ya, saudara, dalam hidup ini memang kita hidup di dunia yang seringkali memaksa kita ya, saudara, dalam tanda kutip untuk jadi cepat, untuk jadi responsif, untuk selalu merespon dengan cepat gitu ya, saudara ya. Dan tanpa sadar akhirnya kita jadi berpikir bahwa kalau tenang itu mungkin sama dengan malas. Kalau diam itu sama dengan tidak produktif. Kalau kita berjalan pelan itu sama dengan kita tertinggal gitu ya saudara ya. Tapi firman Tuhan justru mengatakan sesuatu yang berbeda ya. Saudara, saya mau ajak kita buka bersama Yesaya 30 ayat 15. Kita sudah beberapa kali membicarakan tentang hal ini juga ya saudara ya. Dalam seri kita sebelumnya tentang burnout saudara. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya justru di situ terletak kekuatan kita. Ya, saudara. Ini berarti kekuatan kita bukan saat kita paling sibuk. Ya saudara ya, bukan saat kita merasa kita paling produktif, tapi justru kekuatan kita saat kita tinggal tenang dan percaya. Karena saya percaya ketika kita memutuskan untuk tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, percaya kepada Tuhan, kekuatan kita itu datangnya bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Ya saudara, ketenangan itu bukan berarti bahwa kita menyerah. Kita tenang bukan berarti bahwa kita gak peduli ya saudara ya. Tapi ketenangan adalah dimana ketika kita tidak panik, kita tidak terburu-buru, kita tidak kehilangan arah ya saudara ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kehidupan kita. Orang yang tenang ketika keadaan penuh dengan ketidakpastian, dia tidak akan langsung cemas berlebihan saudara ya. Orang yang tenang ketika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencananya, dia tidak langsung jadi hancur, saudara. Orang yang tenang ketika tekanan datang, dia tidak langsung bereaksi. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia tenang di dalam Tuhan. Sehingga kekuatan dari Tuhan itu yang memampukan dia. Ya saudara, ketenangan itu bukan kelemahan, tapi adalah kekuatan. Orang yang paling kuat seringkali adalah orang yang paling tenang, saudara ya. Dan kalau kita bicara tentang tenang ya saudara ya. Tenang itu bukan berarti kita berhenti. Saudara ya, bukan berarti kita berhenti berjalan. Kita tetap berjalan tapi kita tidak panik. Ya saudara ya. Mungkin ada di antara kita saudara yang selama ini kita merasa harus selalu kuat. Jadi kita terus berjalan. Atau kita merasa harus bertanggung jawab. Jadi kita gak pernah benar-benar berhenti sejenak gitu ya saudara ya. Atau mungkin kita merasa kita harus mengendalikan semuanya. Sehingga kita jadi gak pernah benar-benar bisa tenang. Dan tanpa kita sadari ya saudara, apa yang kita lakukan itu akhirnya jadi melelahkan dalam hidup kita. Ya saudara. Tapi hari ini kita diingatkan kembali saudara ya. Bahwa mungkin saat ini yang kita butuhkan bukan untuk berjalan lebih cepat, bukan untuk berlari lebih cepat. Tapi justru untuk kita jadi belajar tenang.
untuk kita belajar menjadi tenang. Karena ketika kita tenang, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, maka kekuatannya yang akan memampukan setiap kita. Saya berdoa sepanjang minggu ini ya saudara ya, dimana kita akan belajar bersama tentang menjadi tenang saudara. Kita benar-benar mengerti saudara, bahwa dalam hidup ini mungkin kita tidak harus selalu jadi yang paling cepat, harus selalu jadi yang paling kuat, harus selalu mengendalikan semuanya saudara ya. Tapi justru kita belajar untuk menjadi tenang bersama dengan Tuhan, karena disitulah kekuatan setiap kita. Mari hari ini saya mau ajak kita mengangkat pujian ini bersama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Saudara, hari ini ketahuilah, tidak semua kekuatanmu terlihat dari seberapa keras engkau berusaha. Kadangkala kekuatanmu justru terlihat dari seberapa tenang engkau tetap dapat bertahan. Engkau tidak harus selalu cepat untuk membuktikan bahwa engkau mampu. Engkau tidak harus selalu sibuk untuk merasa bahwa engkau berharga. Karena dalam hidup ini Tuhan tidak meminta kita untuk hidup dalam tergesa-gesa, untuk hidup terburu-buru, saudara. Tapi untuk berjalan bersamanya dengan hati yang tenang. Dan mungkin hari ini kekuatan yang kau cari bukan ada di luar sana, tapi justru di dalam. Ketika engkau memilih untuk percaya dan tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Ketenangan bukan berarti engkau lemah, tapi berarti bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau yang pagi hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau belajar untuk menjadi tenang, untuk tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, karena aku tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan bagiku. Karena aku tahu di dalam hadirat Tuhan aku akan mengalami pemulihan. Karena aku tahu ketika aku tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan, aku akan diubahkan. Pagi hari ini kalau engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku mau menjadi tenang. Mampukan aku Tuhan untuk menemukan kekuatan di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Kau boleh angkat tanganmu pagi hari ini saudara. Kau datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu, sampaikan apa yang menjadi kerinduanmu. Kau yang selama ini sulit untuk menjadi tenang, kau yang selama ini hidupmu terlalu tergesa-gesa, selama ini mungkin kehidupanmu engkau merasa harus selalu produktif, harus selalu jadi yang paling cepat, harus selalu jadi yang paling kuat, takut tertinggal saudara. Tapi hari ini ketika engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, mencari apa yang menjadi kehendak-Mu, meminta hikmat Tuhan selalu sebelum aku melangkah. Kau minta kepada Tuhan pagi hari ini saudara. Tuhan, kau
melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, mereka membutuhkan ketenangan dari Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan yang baru dari Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini, limpahkan setiap mereka dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mampukan setiap mereka Tuhan untuk menjadi tenang. Dan biar setiap mereka menemukan kekuatan yang tidak terbatas itu, yang datangnya dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga kekuatan itu yang akan memampukan mereka untuk melangkah semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan. Memampukan mereka untuk melangkah di dalam jalan-Mu Tuhan. Untuk memampukan setiap mereka untuk melangkah Tuhan. Untuk bertahan Tuhan dalam setiap pergumulan tantangan yang mereka hadapi Tuhan. Bukan hanya bertahan Tuhan, tapi hamba percaya kekuatan yang datangnya dari Tuhan akan memampukan mereka Tuhan untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan. Hari ini biar setiap kami yang memilih untuk menjadi tenang, untuk tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Hari ini kami diperbaharui, kekuatan kami diperbaharui di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang bergumul dengan kondisi fisik mereka, dengan sakit penyakit mereka, dengan keadaan finansial mereka, dengan bisnis karir mereka Tuhan, dengan masa depan mereka, dengan pendidikan mereka Tuhan. Bagi setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan saat ini Tuhan, maupun setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi keluarga mereka, dengan relasi di dalam keluarga mereka, hubungan antara suami dengan istri Tuhan, hubungan antara mertua dengan menantu Tuhan, hubungan dengan orang tua dengan anak Tuhan. Hamba berdoa hari ini biar ada pemulihan dari Tuhan, menolong setiap mereka, memulihkan setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di dalam hidup kami. Ajarkan setiap kami untuk hidup semakin hari Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami menemukan kekuatan yang sejati itu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Kami terima dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu didoakan, saudara yang punya kesaksian boleh kirimkan melalui DM TikTok saya. Saudara, saya rindu berdoa buat saudara. Puji Tuhan, selamat menjalani hari ini dengan penuh kekuatan yang baru dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.